Astagfirullahaladzim. Ustadz Syam hati-hati loh, suka jadi imam kan. Kenapa? Takut, Tiba-tiba ada yang seperti itu ya takutnya. Allah. Nauzubillahi min zalik. Tapi aku jadi pengen tahu nih, dari tayangan ini nih ada hubungannya gak sih dengan pertanyaan ini Ustadz Syam? Sholat kita diterima atau ditolak itu karena kesukaan atau diterimanya kita oleh orang lain. Ada hubungannya enggak Ustadz? Waduh, Dan subhanallah. diterimanya dalam hal apa nih Ustadz Syam? Jadi kalau jadi imam harus disukai jamaah. Iya, apakah ada hubungannya seperti itu? Biar nggak ditampar juga. Mohon penjelasannya Ustadz Syam, silakan. Tabik guruku Ustadz Maulana, Habib Usman, Mas Soni, serta para alim ulama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maka subhanallah sudah dijelaskan oleh dua guru kita yang mulia tadi bahwasanya ada dua golongan yang tidak diterima sholatnya, salah satunya yang tidak menunaikan zakat, kemudian mereka yang sholat sendirian sementara rukun-rukunnya tidak sempurna, kemudian yang ketiga ternyata yang tidak diterima sholatnya atau pahalanya naik cuma sampai tidak melebihi daripada telinganya, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang dinilai hasan oleh para ulama hadis, bahwasanya ada seseorang imamu qaumin wahum lahu karihun, golongan yakni seorang imam yang menjadi imam bagi makmumnya suatu kaum, akan tetapi wahum lahu karihun, akan tetapi dia dibenci sama makmumnya. Jadi dia ngimamin nih, tapi ternyata orang gak suka sama dia. Aduh. Jadi subhanallah, kata baginda Nabi SAW, orang yang seperti ini, atau kama qala Rasulullah SAW, orang yang seperti ini maka tidak naik pahalanya kecuali sampai di telinganya doang gitu. Jadi pahala kita misalnya, pahala kita terangkat gitu ya, dia nggak pernah naik ke atas gitu, artinya ketahan pahalanya. Subhanallah. Siapa itu? Seorang imam yang ngimamin satu masjid, yang ngimamin satu kaum, yang memimpin satu kaum, akan tetapi kaumnya tidak suka kepadanya. Namun jangan disamaratakan. Artinya begini, kalau kayak tadi di video ini kan dari 100 jamaah hanya satu yang menampar. Ya. Kecuali yang pertama yang dibenci bagaimana sih? Yang mayoritas masyarakat membencinya. Misal kayak video tadi, semua jamaah menamparnya kecuali satu orang. Jadi kalau misalnya ada 100 jamaah, 99 menampar satu enggak, berarti memang dibenci nih karena mayoritas membencinya. Tapi kalau 100 jamaah hanya satu yang menamparnya, berarti yang salah adalah yang menamparnya. Subhanallah. Yang kedua, dibencinya karena memang karena syariat agama. Contoh misalnya sering memperlihatkan bahwa dia adalah seorang pelaku maksiat. Kita nggak mau dong diimamin sama seorang yang fasik. Kita nggak mau dong diimamin sama orang yang zalim. Kita mengetahui sifatnya dan mayoritas manusia tahu keadaannya. Mayoritas masyarakat tahu sifatnya. Maka subhanallah kita tidak rela diimami oleh dia, tapi dia memaksakan diri untuk mengimami. Maka ini juga yang tidak naik pahala sholatnya tidak terangkat. Ditanyakan sahkah sholatnya? Tetap sah selama dia menjalankan rukunnya, selama dia sebelum sholat yakni bersuci dulu, berwudu atau mandi besar dahulu, atau syarat sahnya sudah dilakukan, akan tetapi pahalanya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dibencinya karena syariat. Adapun kalau misalnya ada seorang imam dibenci sama makmumnya, walaupun mayoritas yang membencinya, tapi dibencinya bukan karena syariat. Misal dibencinya ya karena masalah-masalah klasik. Misalnya dahulu karena ada yang namanya pemilihan misalnya. Atau pemilihan pilkada. Ya. Lalu ternyata sang imam punya pendirian sendiri. Tidak seperti dengan masyarakat yang ada, makmum yang ada. Lalu tiba-tiba dibenci gara-gara itu. Nah ini tidak yang namanya sesuai dengan syariat. Kenapa? Ya, tidak masuk kriteria. Kecuali kalau memang dia fasik atau segala macam. Adapun kita yang membenci seorang imam lalu bukan karena syariat, maka dosanya dosa makmumnya, bukan dosa si imam tadi. Yang ketiga, kita lihat lagi, tidak mungkin semua orang bisa mencintai kita. Sebaik apapun kita, pasti ada orang yang tidak suka dengan kita. Dan hukumnya adalah
jikalau ada seorang imam yang tidak disukai oleh makmumnya hanya sebatas makruh saja. Jadi yang makruh sholatnya siapa? Sang imamnya. Adapun kita yang bermakmum tetap diterima sholat kita. Tapi yang makruh sholatnya adalah imam yang udah tahu dirinya dibenci tapi memaksakan diri untuk jadi imam. Kok bisa dia jadi imam? Oh dulu yang bangun masjid itu kakeknya soalnya. Oh, gitu. turun-temurun ya. Dulu bapaknya yang ngimamin di situ. Kenapa kok anaknya bisa jadi imam? Dulu kalau bapaknya sih baik banget, tapi anaknya pelaku maksiat dan dia memaksakan diri. Nah ini yang tidak diterima sholatnya, akan tetapi makmumnya tetap diterima sholatnya. Allahu ta'ala Masya Allah. alam. Tapi kalau misalnya diimamin sama Ustadz Syam sih Masya Allah beruntung ya. Ya, subhanallah. Sarah, Masya Allah hafal Al-Quran, Amin, amin, bacaan amin. sholatnya juga bagus. Amin, Masya Allah. amin. Terima kasih Ustadz Syam untuk Sama-sama, penjelasannya. Sony. Masya Allah. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Kira-kira apa lagi nih yang menyebabkan sholat kita diterima atau tertolak? Ada yang bilang katanya kalau wanita itu dari pakaian sholatnya. Aku mau nanya sama Habib Usman. Habib, katanya benar Bib. Emang benar Bib, ada yang pakaian kalau nggak dipakai sama wanita ini sholatnya bisa tertolak. Itu apa Habib Usman? Insya Allah kita jelaskan saat lagi Awal- supaya yang sholat ini, ya kan, sholat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan yang sholat mendapatkan keberkahan dan dikabulkan doanya oleh Allah. Amin ya Allah. Berarti sebentar lagi ya. Sebentar lagi. Setelah jeda iklan yang satu ini, nggak lama kok jamaah. Tetapi Islam itu indah ya. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.